Serangan bom atom yang diluncurkan oleh Amerika Serikat atas Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Meskipun awalnya hancur, dua kota ini berhasil bangkit dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat antara tahun 1945 hingga 1970. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang mencapai lebih dari 10% per tahun. Tentu angka ini sangat tinggi. Indonesia saja mencatat pertumbuhan tertingginya pada tahun 2007 yang hanya sebesar 6,38%. Selamat datang di channel Ilmu Publik, channel yang membahas seputar ekonomi dan berbagai informasi. Di video kali ini, kami membahas mengenai cepatnya pertumbuhan ekonomi Jepang usai hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Perekonomian Jepang sebelum Perang Dunia Kedua tergolong sangat bagus. Kita bahas sedikit sejarah perekonomian Jepang yuk. Pada tahun 1603 sampai 1868, Jepang berada dalam periode Edo. Ekonominya berkembang melalui perdagangan dalam negeri, pertanian, dan industri kerajinan. Pada tahun 1868 yang dikenal dengan Restorasi Meiji, Jepang mengalami transformasi ekonomi yang spektakuler. Restorasi Meiji membuka pintu bagi modernisasi dan industrialisasi. Jepang menjadi kekuatan besar non-barat pertama. Perlu diketahui, Restorasi Meiji adalah peristiwa kekuasaan Kaisar Meiji dan mengakhiri masa pemerintahan Shogun. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, pusat produksi alat-alat perang dan juga menjadi tempat pertemuan militer. Nagasaki juga memiliki arti penting dalam infrastruktur dan industri Jepang. Kota ini merupakan pusat industri perkapalan dan pusat industri pertahanan laut. Keberadaan pangkalan perang dan industri ini memberikan kontribusi penting dalam persiapan perang laut dan perlengkapan militer Jepang. Tidak heran ya jika Amerika mengincar kedua kota tersebut sebagai sasaran bom atomnya. Dan bom atom ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Dengan adanya serangan bom atom tersebut, akhirnya Kaisar Hirohito kemudian menyampaikan pernyataan kekalahan Jepang melalui siaran radio nasional pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun, secara resmi, penyerahan Jepang pada sekutu terjadi pada 2 September 1945. Dampak dari pengeboman tersebut, kota Hiroshima dan Nagasaki hancur, dan setidaknya 129.000 hingga 246.000 tewas. Para korban yang selamat menghadapi risiko penyakit akibat paparan radiasi, termasuk kanker, leukemia, dan kerusakan organ. Dampak psikologis berkepanjangan juga harus ditanggung oleh penduduk Jepang waktu itu. Banyak bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat fisik akibat terjadi mutasi gen. Jadi, banyak ibu-ibu pada waktu hamil waktu itu terkena paparan radiasi bom atom, sehingga membuat bayi-bayi yang lahir bisa cacat fisik. Selain itu, pencemaran udara, tanah, dan air juga berlangsung pada waktu yang lama dan mempengaruhi secara kesehatan manusia. Para korban yang terkena radiasi oleh bom atom dijuluki sebagai hibakusha atau orang-orang yang terkena ledakan. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, tahun 1945, perekonomian Jepang mengalami kemerosotan tajam, inflasi yang tinggi, kelangkaan produk konsumsi, dan produktivitas rendah. Atau ibaratnya bagaimana bisa menjalankan kegiatan ekonomi jika penduduknya dalam keadaan sakit dan sarana prasarananya juga hancur. Setelah Perang Dunia II, sekutu terutama Amerika Serikat mengambil beberapa langkah untuk memastikan Jepang tidak akan lagi menjadi ancaman militan. Para sekutu yang dipimpin Amerika melakukan pembubaran militer. Pasukan sekutu membubarkan angkatan bersenjata Jepang. Mereka mengumpulkan senjata dan menghentikan operasi militer. Yang kedua adalah pengawasan sipil. Pasukan sekutu mengambil ahli pemerintahan sipil di Jepang. Mereka memastikan kepatuhan terhadap pemerintah dan mengawasi proses demokratisasi. Yang ketiga adalah pengadilan perang. Pasukan sekutu mengadili para pemimpin militer Jepang atas kejahatan perang. Ini termasuk pengadilan Tokyo yang menghukum beberapa tokoh tinggi Jepang. Yang keempat, reformasi politik dan ekonomi. Pasukan sekutu memperkenalkan reformasi politik dan ekonomi di Jepang. Ini termasuk konstitusi 1947 dan perubahan dalam struktur ekonomi. Pada reformasi konstitusi,
Konstitusi Jepang direvisi pada tahun 1947, menghapus pasal-pasal yang mendukung militerisasi dan mengamanatkan perdamaian. Contohnya mengklaim Jepang tidak akan pernah menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain. Penghapusan kekuasaan kaisar. Kekuasaan kaisar Jepang dikurangi secara signifikan. Kaisar Hirohito tetap sebagai simbol negara, bukan pemimpin politik. Kurikulum pendidikan direformasi untuk mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. Jadi, semua kegiatan di Jepang diperhatikan dan diatur oleh Amerika Serikat sejak kekalahan Jepang Perang Dunia Kedua. Setelah kami berbagi informasi mengenai sejarah singkat ekonomi Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, dampak Perang Dunia Kedua, dan peran sekutu terutama Amerika terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah Jepang. Yuk kita bahas melajunya ekonomi Jepang dan pihak mana yang berperan dalam pesatnya ekonomi Jepang. Tentu kita semua tahu bahwa budaya Jepang yang sangat menghargai semangat pantang menyerah. Konsep ini menjadi salah satu fondasi karakter dan semangat orang Jepang. Konsep inilah menjadi peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan ekonomi Jepang. Meskipun Amerika memberikan batasan dan pengawasan yang ketat terhadap Jepang, di sini peran Amerika juga memberikan bantuan besar terhadap ekonomi Jepang melalui program pembangunan. Investasi ini membantu memulihkan infrastruktur dan industri di Jepang. Amerika juga memberikan bantuan ekonomi secara langsung kepada Jepang melalui Amerika memberikan bantuan finansial besar-besaran yang digunakan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan industri di Jepang. Kenapa ya Amerika berusaha untuk membantu Jepang? Padahal Jepang sempat menjadi musuh Amerika pada Perang Dunia Kedua. Untuk sobat ilmu publik, bisa tulis dan berdiskusi di kolom komentar ya. Amerika mengirimkan para ahli dan teknisi untuk membantu Jepang dalam modernisasi industrinya. Jepang diberi akses yang lebih luas ke pasar Amerika untuk produk-produk yang mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Jepang. Salah satu contohnya pembentukan industri otomotif Jepang yang modern. Melalui bantuan teknologi dan pengetahuan di Amerika, perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan Honda mampu mengembangkan teknologi produksi yang efisien dan inovatif. Pada awal tahun 1950-an, dengan bantuan finansial dan teknisi dari Amerika, Toyota mulai memproduksi mobil dengan teknik produksi massal yang terinspirasi dari model Amerika. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan mobil berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Selain itu, akses ke pasar Amerika memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengekspor produk mereka secara luas. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, produk-produk elektronik dan otomotif Jepang mulai mendominasi pasar Amerika dan dunia berkat kualitas dan harga yang kompetitif. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadikan Jepang salah satu ekonomi terbesar di dunia. Pada awal pendudukan Amerika, antara tahun 1945 sampai 1952. Salah satu kebijakan utama adalah membubarkan zaibatsu. Zaibatsu sendiri adalah para konglomerat besar yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kaya di Jepang. Mereka menguasai berbagai sektor industri dan keuangan. Alasan Amerika membubarkan zaibatsu karena zaibatsu menguasai sebagian besar industri utama Jepang, termasuk keuangan, manufaktur, dan perdagangan. Konsentrasi kekuatan ekonomi ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Pembubaran zaibatsu adalah bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menciptakan ekonomi yang lebih demokratis dan kompetitif di Jepang. Dengan membubarkan konglomerat besar ini, diharapkan lebih banyak perusahaan kecil dan menengah dapat berkembang dan bersaing. Zaibatsu memiliki hubungan yang erat dengan militer Jepang dan mendukung upaya militerisasi negara sebelum dan selama perang. Dengan membubarkan zaibatsu, Amerika Serikat berupaya untuk mengurangi kemungkinan kebangkitan militerisme di Jepang. Tapi, proses pembubaran zaibatsu melibatkan pemecahan perusahaan-perusahaan besar menjadi entitas yang lebih kecil dan independen, serta penjualan saham-saham mereka kepada publik. Langkah ini membantu menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan kompetitif di Jepang pasca perang. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya menghapus pengaruh mereka. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini mengalami rekonstruksi dan perkembangan menjadi bentuk baru yang dikenal dengan keiretsu. Keiretsu adalah jaringan perusahaan yang terhubung melalui kepemilikan silang, hubungan bisnis, dan ikatan keuangan, tetapi tidak dibawa kendali satu keluarga atau identitas tunggal seperti zaibatsu ya.
Jadi perusahaan-perusahaan dalam Keiretsu memiliki saham satu sama lain, memperkuat hubungan keuangan dan bisnis. Perusahaan dalam Keiretsu bekerja sama dalam proyek jangka panjang dan mendukung satu sama lain dan menjadi hubungan yang kuat dan saling percaya antar perusahaan anggota. Seringkali dipandu oleh nilai-nilai budaya Jepang seperti kepercayaan dan loyalitas. Jadi, Zaibatsu dan Keiretsu memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun Zaibatsu dibubarkan, mereka berevolusi menjadi Keiretsu yang lebih terorganisir, memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk bekerja sama secara efisien dan inovatif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Contohnya saja seperti Toyota menunjukkan bagaimana Keiretsu vertikal dalam menciptakan unggulan yang kompetitif dan kontribusi kepada kesuksesan jangka panjang. Meskipun mengalami pertumbuhan pesat, Jepang juga menghadapi tantangan seperti overheating ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat menyebabkan inflasi dan ketidakseimbangan ekonomi. Jepang mengalami periode panjang ekonomi yang stagnan, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Selanjutnya adalah masalah demografi. Populasi yang menua dan penurunan angka kelahiran menjadi tantangan besar bagi berkelanjutan pertumbuhan ekonomi di Jepang. Lalu krisis ekonomi Asia tahun 1997. Dampak krisis ini terhadap ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnan ekonomi selama beberapa tahun. Ya, lewat video kali ini kami memberikan sedikit informasi dan opini untuk sobat ilmu publik. Semoga info yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat ya. Bagaimana menurut sobat ilmu publik? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.